TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, hari ini tanggal 2 November mendatangi Polda Metro untuk melaporkan yang namanya Anwar Usman, Ketua MK, yang sedang diproses kode etiknya. Kenapa kita ke polisi? Karena kita melihat ada unsur pidana yang telah dilakukannya. Pada hari ini kami melaporkan dugaan tindak pidana nepotisme yang dilakukan oleh Ketua MK yang dalam ini Bapak Anwar Usman, ya, di mana ketentuan pidana yang kami sampaikan tadi adalah pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN, ya. Di situ jelas tidak boleh kepentingan keluarga penyelenggara negara itu menggunakan kewenangannya untuk kepentingan keluarga atau kroni-kroninya. Nah, di sini kami juga melampirkan bukti putusan nomor 90 tahun 2023 di mana ada benturan kepentingan antara hakim pemeriksa dalam hal ini Bapak Anwar Usman dan juga seseorang yang menjadi objek dalam pemeriksaan, yaitu Gibran Rakabuming Raka, ya. Di sini kami bukan menghalangi atau kira tidak ada kaitan dengan urusan pemilu atau politik lainnya, tapi kami hanya menjalankan tugas kami sebagai anggota masyarakat dengan berperan serta sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang tahun nomor 28 tahun 1999, ya. Dan hari ini tadi juga alhamdulillah laporan kami, aduan kami diterima oleh Bapak Kanit, ya? Bapak Andika Kanit Tipikor, dengan perdebatan yang panjang, di mana memang ternyata tadi perlu kami beritahukan juga terhadap penyidik apa itu nepotisme dan segala macamnya. Tadi juga ada sedikit perbedaan penafsiran, tapi sebenarnya itu yang tidak perlu diperdebatkan dan tidak perlu ada perbedaan, ya, karena Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 itu telah jelas mengatur dan penjelasan itu cukup jelas. Jadi pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 itu memuat ketentuan pidana tentang tindak pidana nepotisme. Ya, demikian. Dan sanksinya itu antara 2 tahun sampai 12 tahun. Jadi tidak ada pembatasan atau sampai dengan. Nah, ini maknanya Anwar Usman kalau laporan kita diterima itu harus segera ditangkap karena sudah lebih dari 5 tahun. Itu poin pertama. Yang keduanya lagi, dalam konteks Anwar Usman ini dia telah menyalahgunakan wewenangnya dan telah berbuat seenaknya menurut maunya dia. Nah, ada pandangan dari masyarakat. Silakan Muslim Arbi. Sebagai masyarakat yang sebagai masyarakat dan juga sebagai aktivis TPUA, hari ini melihat ada keanehan ketika TPUA melaporkan Anwar Usman yang adalah anggota keluarga presiden, ya kan? Jadi dari mulai siang sampai sekarang ini sudah jam sekitar dari siang itu sudah sekitar 8 jam hari ini, ya kan? Kami sekarang di Pimpong. Nah, jadi ini kan mengecewakan. Pelayanan melindungi mengayomi oleh Polda Metro Jaya terhadap laporan ini, saya menduga jangan-jangan memang karena ada unsur anggota keluarga presiden, ya kan? Dilindungi. Nah, sehingga dilindungi apapun ceritanya. Nah, kalau memang ini adalah langsung SPKT itu menerima, saya kira tidak seperti ini, ya kan? Jadi ini setengah jam selesai. Iya, setengah jam. Ini ada unsur diskriminasi dalam pelayanan. Sekaligus kami sampaikan kepada Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini adalah Saudara Sigit sebagai Kapolri, tolong, ya kan, perhatikan ini. Begitu juga Karyoto sebagai Kapolda Metro Jaya. Karena apa?
Coba dijelaskan, di Pimpongnya itu ke lantai 21, Ya. ke Diskrimo, Ya. di Krimsus. Ya, jadi tadi Balik lagi ya ke di SKPT. Pimpong kami dari SPKT, kemudian kami disuruh lantai 21, kemudian ke Krimsus, kemudian balik lagi. Ini kan ada apa? Dan makan waktu. Makan waktu, dan kami ini belum makan dari siang. Gondok. Jadi menimbulkan satu suasana psikologis Yang gondok. kami marah, gondok, dan kecewa. Ya kan, jadi sekaligus padahal sudah jelas-jelas kami ini mau melaporkan pelanggaran undang-undang yang jelas, ya kan, penyelenggara hakim, sehingga tadi terjadi perdebatan yang sangat alot, ya kan. Baru kemudian karena argumennya kalau baru terima, ini tidak bisa ini, ya kan. Kenapa kalah polisi? Karena dia sok bertindak jadi ahli. Nah, itu Padahal dia penyidik, itu bukan sudah, ahli. Itu sudah melampaui kewenangan dia sebagai penerima laporan. Cuma anehnya nggak ngerti kata or. Atau. Nah itu. Atau itu Muslim dan Egi Iya. itu bersama. Iya. Kalau Muslim atau Egi Iya. bisa. Ente sendiri, saya sendiri. Nah itulah masalahnya kan. Nah di sini atau di sini untuk menjelaskan penyelenggara, Ya, bukan komisi. ya betul. Harus dimengerti itu. Ya, Tolong Pak Karyoto sebagai Kapolda, karena surat Ya. kami itu ke Anda. ya betul. Kenapa kami kesini? Inspirasinya karena Anda bisa meriksa Firly. Ya betul. Ya, betul. coba lihat nih. Ya, Firly bisa diperiksa. Nah, kenapa ketua MK MK tidak bisa diperiksa? Unsur pidananya jelas. jelas terpenuhi. Ada lagi? Ya, saya kira cukup itu. Jadi sekaligus pesan ini agar di kemudian hari jangan lagi Polda Metro Jaya melakukan penerimaan Diskriminatif. Sekedar info, lihat ini. Ini kan kita yang ngetik sendiri nih. Ya. Kop surat kita kepada Kapolda. Cuma nungguin cap aja berjam-jam. Bagaimana coba? Kalau dia ngetik, dia mau oke lah. Ini enggak gitu. Itu soal. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, dalam kesempatan ini, tolong dengan hormat, Pak Kapolda, surat kami kepada Anda. Ya, ini aspirasi masyarakat. Tolong segera tangkap. Apalagi nanti putusan etik dipecat misalnya Anwar Usman. Nggak dipecat sekalipun, ini pidana terpisah. Harus diproses pidananya Anwar Usman. Sebagai juga perhatian buat hakim-hakim lain sebagai penyelenggara negara. Jangan lupa, penyelenggara negara itu antara lain adalah hakim, di samping menteri dan lain-lain. Ya, tapi hakim spesial sebagai penyelenggara negara. Dan itu kena undang-undang tipikor. Ya. Nah, salah satunya yang kita ajukan adalah Undang-Undang nomor 28 tahun 1999, pasalnya 22. Sanksinya 2 tahun sampai dengan 12 tahun.